This video is brought to you by BB. Gak. Percaya sama yang namanya passion gak? Langsung to the point loh, man. Bentar. Tak teter loh. Ayo loh, kemarin katanya bilang gak bisa podcast. Aku kan kemarin sibuk nulis. Gak gitu, mikir. Cuk. Sekarang tak bayar semua nih. Ayo. Lihat kopi, waalaikumsalam. Kopi sampai habis ini. Kopi habis ini 3 cangkir ini. 3 Udah cangkir. over kafein. Kafein. Gak masalah ya. Karena podcast kebutuhan kita untuk masa depan. Jadi bukan hanya tulisan, tapi saat ini audio juga akan menjadi salah satu alat di mana kita bisa mendengarkan. Kenapa coba podcast laku? Podcast laku? Iya, kenapa podcast laku? Karena banyak yang gabut. Cuk. Bukan. Apa? Karena budaya kita itu mendengarkan bukan membaca. Oh iya, Iya kan gabut. iya. Membaca nggak gabut cuy. Bingung. Iya, karena kita mikir, Capek. imajinasi kita main Iya. gitu. Karena budaya kita itu mendengarkan bukan membaca. Lihatin aja ibu-ibu tetangga kalau ngegosip. Wah. Katanya sih itu beli ini loh, apa sih hasil muja. Mendengarkan kan, baru katanya kan. Dia kan nggak ngeliat, dia kan nggak menelusuri faktanya apa dan lain-lain. Ya, berarti budaya kita itu bukan Valentine tapi mendengarkan bukan membaca. Budaya kita itu ya itu. Tapi kalau diimbangin dengan membaca, ibu-ibu bakal pandai cuy. Yo, ibu-ibu jadi dosen, Pak. Jadi dosen, nggak bakal gosip mereka. Mereka bakal jadi dosen ilmu sosial. Jadi menteri ini dong. Langsung skripsinya apa coba? Pengaruh ilmu santet di kehidupan. Kalau enggak apa coba? Dampak baik dari susuk. Oh, satu lagi nih. Apa? Nanti ke depannya nih bakal ada apa penelitian tentang pengaruh ekspor tuyul pada kemajuan ekonomi negara. Tuyul diekspor, Pak. Kurang kaya apa coba kita? Kasihan loh orang-orang. Mark Zuckerberg kasihan rumahnya nggak kena tuyul, Pak. Terlalu banyak hartanya mereka. Tapi kalau kita Indonesia memang apa? Ekspor tuyul cuy. Bagus sih, karena kan di luar negeri sekarang banyak kaca. Gitu. Jadi Bagus. tuyul suka kan dengan kaca itu tuyul suka. Suka banget, apalagi mereka kaya-kaya kan dolar kapan lagi gitu, rupiah mulu gitu. Terus nanti ke depannya bakal ada aplikasi dukun freelance. Nah, ini. Itu intuisi kita ya. Iya. Dan persatuan dukun Banyuwangi udah masuk online juga sekarang. Udah masuk itu. Udah Jadi masuk. menerima jasa online gitu. Terima jasa santet, pesugihan dan lain-lain. Jadi kebetulan di BB sekarang beralih pembicaraannya ke Gosip. persantetan. Persatetan. Santet udah. online habis ini. Ya itu spoilernya itu 3 menit udah. Oke, kita bahas berat sekarang. Percaya sama yang namanya passion nggak? No. Kenapa? Ya gini. Asik nih, aku yang ngopi. Habis copin dulu airnya. Oke, mendidihlah air. Ya, sambil bikin kopi. Nah, nikmatilah passion gitu di dalam tungku. Masak air biar mateng. Ya kalau saya mau berbicara kasar ya makan aja itu passion gitu. Nggak ada hubungannya. Karena kan kebanyakan kan sekarang Pak realitanya kan anak-anak muda. Ini bukan Ngomong, passionku gitu ya. Iya, baru kerja seminggu. Ini bukan passionku. Ini bukan passion. Ini bukan passion gue gitu. Akhirnya dia milih pengangguran. Lebih baik sih sebetulnya. Karena nanti BLT ada yang nerima cuy. Oh ya juga ya. Lumayan tuh. Ada kerjaan juga ya. Kerja juga tersalurkan. Iya, BLT ada yang menerima ya. Terus angka kemiskinan juga makin nambah. Nah itu track record Menteri Sosial jadi ada kegiatan. jadi ada kerjaan. Bisa nabung 10.000 lagi. Iya uang sosial yang katanya MM-an itu nggak bisa dibagikan juga. Bisa dibagikan. Ya sambil ada sisipan 10.000. Tapi dikali seluruh rakyat Indonesia, hey Anda, tolonglah walaupun 10.000 itu bagi kami emang cuma bisa beli nasi pecel, tapi kalau kali seluruh rakyat Indonesia udah bisa DP Ferrari, Pak. Kali ini saya dapat pertanyaan yang
di masa lalu udah saya pernah lampaui ya, dan saya nggak pernah review atau membaca satu kecil pun. Memang saya salah satu yang kamu sebut mungkin ya, yang suka mendengarkan bukan membaca. Tapi saya suka menulis. Gimana coba? Padahal katanya kalau kamu ingin menulis banyak-banyaklah membaca. Ya enggak lah. Bisa jadi itu salah satunya kan? Ya itu kan Karena butuh referensi juga. nah referensi gitu kan, Iya. referensi bisa muncul dari mana aja. Iya betul. Tapi kan saya mendengarkan, nggak Iya. pernah saya membaca. Dari sini pertanyaan passion, ya makan aja passion. Gitu mau kamu kerja 2 minggu terus ini bukan passionku. Terus apa? Bilang aja gengsi. Ya kalau memang itu gengsi, ngapain gitu loh? Ngapain kamu ambil dari awal? Kan kamu udah tahu itu pekerjaan yang memang memberatkanmu dan membuatmu nggak bakal berkembang atau membuatmu malu di depan orang, di pacarmu atau di siapapun gitu. Kan orang butuh duit. Kalau menyangkut uang, ya the most problem in the world kayaknya. Ini permasalahan terbaik Kompleks. ya Paling kompleks ya. paling kompleks kalau kita membahas uang gitu. Karena semua masalah hidup ada di uang. Nah, nggak punya uang nggak makan. Uang bukan masalah hidup. Uang bukan apa? Uang bukan segalanya. Nah, kalau kita ngomong uang bukan segalanya, boleh aja. Kecuali kekayaan kita di mana? Di bank udah setara dengan saldo ATM-nya Mark Zuckerberg. Nah, boleh. Bill Gates, nah baru Nah, boleh ngomong kayak gitu. Akhirnya kita masuk ini persatuan Facebooknya globalis. Ntar bikin konspirasi kita. Sebenarnya kan di situ. Emang itu juga sih, emang apa? Emang kadang lucunya tuh gitu. Orang baru kerja berapa minggu gitu, akhirnya keluar resign gitu. Oh, sorry ini bukan passion gue ini. Padahal itu gengsi. Itu gengsi terus dan lain-lain gitu. Terus dia ada juga faktor kenapa dia itu nggak bilang itu bukan passionnya, karena dia punya jiwa idealis, Pak. Idealis. Iya, tadi kita udah bahas idealis. Iya, tentang ya jiwa idealis gitu. Akhirnya dia kayak nah, ya gue sukanya ini gitu. Gue pengen ngerjain apa yang jadi passion gue. Passion gue editing. Gue pengen ngedit terus. Gue pengen masuk jurusan DKP, tapi Pertahanin aja idealis seperti itu. iya, tapi dirinya sendiri gak punya laptop. Keluarganya miskin. Yatim loh nih. Iya kan, tapi dia nggak sadar diri gitu loh. Idealis ini padahal gengsi aja gitu kalau kerja. Padahal kebutuhan sekunder sama apa primer aja masih belum terpenuhi. Sempak aja gak ganti-ganti, sosokan. Itu bukan passion gue gitu. Ini CT dikasih kopi lagi, kasih gula lagi jadi kopi. 3 cangkir ini. 3 cangkir. Ya ini passion juga sebetulnya. Passion apa? Duh, passion cuy. Apa kopi? Ya passionnya kan kamu bikin kopi daripada mubazir. Oh, itu ada bahasa lain dari babu ya. Bahasa lain dari babu itu. Jadi Bilang aja gak mau bikin, pengennya dibikinin. Yalah. Ya, itu juga passion. Oke, spoiler guys, dia itu emang pintar mainin kata-kata. Emang kayak gitu. Ya itu juga passion gitu loh. Iya, dia itu mau bilang babu cuma ya pakai dibungkus dengan kata-kata yang indah gitu. Itu passion ini. Passion kan gengsi gua mau bilang gitu kan. Iya, gitu ya. Mau bilang bikin kopi lagi dong gitu kan gengsi. Oh iya, baru ngerti ternyata nyindir ya. Lupa kita lagi bahas apa. Betul juga. Ya emang gitu sih realitanya gitu kan. Orang-orang terlalu tentang passion lah. Padahal orang nggak sadar kalau passion itu bisa terciptakan dari kebiasaan. Dikira aku kerja dulu kayak balok, emang aku punya passion. Bapakku seorang koki, kan Bapak tidak punya juga. siapa, Pak? Punya Anda. Ya udah. Ini mau jawaban yang apa? Jawaban yang secara detail atau jawaban yang menyeluruh, umum. Mau yang rinci atau General. yang umum. Ya udah, kue balok milik Tuhan. Dan kita milik Tuhan. podcast ini milik Kita. kita adalah Tuhan gak ikut podcast. Siapa Anda berani-berani ngundang Tuhan ke podcast? Sibuk Tuhan. Sibuk. ya itu tadi passion tuh
nggak ada sih sebetulnya. Kalau memang tetap beridealisme ini passion saya dan yang saya kerjakan dalam 1 minggu itu bukan passion saya, ya cari aja sampai mati passionmu itu apa, ya nggak bakal ketemu gitu. Bilang aja pengen rebahan. Nah, Kayak kalian yang lagi dengerin. ya terus bagaimana cara menemukan passion? Ya udah lakuin aja. Ya kerja lah goblok. Iya. Kalau saya dulu merumuskannya tuh kenyataan 3D ya. Boleh di scroll di Facebook saya, itu ada kenyataan 3D. Apa? Dijalani, dinikmati, disyukuri. Nah, akhirnya jadi passion cuy. Iya. Jadi passion. Iya emang. Itu kalau kita ya apa gitu. Kamu mau berusaha, contoh, Bang, usaha apa sih yang baik gitu, yang harus kita buat gitu? Ya usaha yang dijalankan. Ya usaha yang dijalankan. Iya. Nggak ada lagi, yaitu ketika kamu jalanin dia nikmati terus disyukurin gitu loh. Bang, bagaimana dengan manajemen promosi? Ya jalan dulu, itu konsep saya, jalan dulu aja gitu, nanti bakalan juga ketemu problemnya, masalahnya. Oh, masalah promosi nggak bisa naik ini penjualan, ya udah promosi benerin. Nah ketika nanti wah udah promosi jalan, keuangannya hancur, ya udah berbenah. Terus dia bilang gini, tapi bang, Ya jangan takut. hidup banyakan tapi jadinya Iya. rebahan terus. Akhirnya kamu nggak jalan kan? Gak jalan kan, sama kayak, berarti sama kayak orang-orang yang nanya ke aku, bang gimana caranya nulis? Ya nulis. Ya nulis aja. Ya masa Kamu saya suruh TK lagi, suruh titik-titik itu dicoret jadi belajar A. calistung, baca tulis hitung gitu. Ayo anak-anak ini pokoknya angka 2 itu yang kayak bebek ya, gitu. Nggak mungkin Nggak juga. mungkin gitu. Terus ya masa kalau kalian nanya, bang gimana caranya nulis? Saya punya keresahan banyak tapi saya nggak tahu caranya nulis. Nggak mungkin juga saya menunjukkan untuk sholat tahajud. Ya nulis jawabannya. Ya kali, bang gimana caranya nulis? Langkah pertama adalah kamu harus mengumrohkan kedua orang tuamu. Kan berat ya. Berat. Susah juga bang, gimana caranya jadi videografer? Ya bikin video lah. Orang bikin video 15 detik aja. Berapa detik? Agak mengikuti sih. Apa? Video Video apa? yang 18 detik. Berapa detik? 19 detik, Oh 19 detik. 18 detik. Sama. Paling aku cuma lihat yang joget-joget doang gitu sih. Makanya kan, bang gimana caranya bikin video? Ya bikin. Bikin aja. Bang gimana jadi videografer? Ya bikin video lah gitu. Iya, Orang bikin videografer video. kok. Kamu punya HP kan? Iya. Iya, zaman sekarang nggak punya HP ya. Tapi bang, Kualitas kameranya jelek. Gitu. tapi bang, apa? Gak jalan. Tapi yang kebanyakan tapi. Mm-mm. Padahal kan video 19 detik aja naik loh. Habis tapi enggak, biasanya manusia gini sih. Nah ini sih. Iya, gimana? Kamu kan bilang sih. Biasanya manusia itu ketika bilang tapi, habis tapi, oke bang. Tapi Tapi lagi. habis tapi dia bilang gini. Ya udah bang nanti lah. Ada sih nanti. Kebanyakan nanti. Nah, Keburu mati nanti. akhirnya ketika dia menemukan, oke lah aku membuang tapi mikir nanti aja kali ya. Aku pernah bikin tulisan itu berupa puisi. Isinya? Hah? Ya isinya tentang manusia. Sebenarnya itu tuh aku bikin sajak. Cuma isinya itu sebenarnya kalau di dalamnya adalah orang-orang yang selalu bertanya sesuatu tapi terhalang oleh tapi. Ya, tapi bang, dia nanya, bang gimana caranya? Tapi bang, akhirnya lama-lama aku kesel gitu. Aku bikin sajak. Cuma mereka nggak paham apa yang gue sampein gitu karena berupa sajak. Aduh batuk. Corona. tapi tapi bohong. Iya. Canda corona. Ya, tapi kebanyakan tapi gitu. Akhirnya aku bikin sajak lah di situ. Sajaknya tuh gini. Ya ngopi dulu silahkan. enggak ini kan Iklan kopi. ini disponsori oleh Kopi Excelso Robusta Gold. Wih, Bisa dibeli di toko terdekat. kopinya Excelso bang, mahal banget. Ya sebenarnya dalamnya kapal api. Kopi kiloan. Cuma bungkusnya aja kayak dibuang-buang. Kita adalah rakyat jelata yang terlihat kaya sebenarnya. Nah itu passion. Fashion. Emang cosplaying gitu. Iya, akhirnya kita nyaman. Nyaman. yang terus-terusan dijalani tanpa tapi. Tanpa tapi. Ya udah. Kita ngopi gitu. Tapi bang, gulanya mana? Beli lah. Tanya ke kita, bapak lu bukan. Akhirnya di situ aku bikin sajak. Sajaknya tuh gini.
seorang pria mabuk berat di gang kumuh dan sempit itu. Ia pun pulang ke kosannya, dan di kamar kosan dia tertidur lelap. Sebelum tertidur ia berharap kepada Tuhan, dan apa yang dia bilang adalah, Tuhan, besok aku bertaubat. Lalu dia pun tidur dan tidak bangun lagi. Pria itu mati. Alhamdulillah. Pria itu mati. Orang mikirnya adalah itu tuh si pemuda ini mabuk-mabukan, overdosis, terus dia apa? Tidak kuat menjalani kehidupan, tapi dia juga di dalam hatinya dia pengen tobat gitu. Tapi besok aja. Akhirnya dia mati, Pak. Taubat lah. Keburu mati. Ya nggak tobat. Kan dia cuman, ya itu kan niat kan balik lagi nanti gitulah. Maksudnya di sajak itu yang aku terapkan adalah, ya kalau mau tobat. Jangan tunggu, tapi itu keburu mati loh. Nah, itu maksudnya. Akhirnya mati itu. Sama kayak, Bang gimana? Bang pengen bikin ini, Bang pengen bikin itu. Tapi Bang, banyak tapi. Tapi ketika mati juga. Nah, tapi lagi. Enggak. Iya, gimana? Kan kita bahas tapi kan. Iya. Ketika mati pun ada tapinya loh, cuy. Tapi apa? Dia tidak menjadi benalu pada masyarakat. Oke ya, gitu. Kalau kiai itu kan, kalau ada yang orang meninggal gitu ya, gitu. Ya, gitu. Gimana ya pertanyaannya, lupa. Oh itu apa? Oh dimaafkan dosanya. Iya. Karena dia tidak akan berbuat dosa lagi gitu kan. Iya. Nah, di situ bentuk tapi ketika sudah meninggal. Iya. Ya akhirnya sampai akhir pun tapi. Tapi dikubur juga ditanya lagi mau. Nah itu. Dor. Padahal udah kisi-kisinya pertanyaan udah dikasih sama malaikat. Iya. Tapi tetap gak bisa jawab. Nah, Ya tapi kan semasa hidupnya. Ya tapi kita mau tutup podcast dulu, ini udah 17 menit, oke? tapi nanti endingnya juga masuk neraka. Hah? Ya udah itu bahas nanti, kita nanti bikin lagi. Tapi kita mau bikin podcast yang 10 menit gak jadi-jadi. Ya ini ya kita kebanyakan tapi jadi 17 menit kan. Udah. Ya tapi Udah, dadah, mau mandi.